Baozi adalah salah satu tokoh perempuan yang paling terkenal dalam sejarah Tiongkok, khususnya dari dinasti Zhou 1046 sampai 2056 sebelum Masehi. Sebagai salah satu selir Raja Yu dari Zhou, Baozi telah menjadi bagian dari legenda sejarah yang terkait dengan kejatuhan dinasti Zhou Barat. Kisahnya bukan hanya tentang keindahan dan pesonanya, tetapi juga tentang dampak politik dan sosial dari tindakannya yang dikaitkan dengan kelemahan moral penguasa pada masa itu. Dinasti Zhou adalah salah satu dinasti terpanjang dalam sejarah Tiongkok yang terbagi menjadi dua periode utama, Zhou Barat 1046 sampai 771 sebelum Masehi dan Zhou Timur 770 sampai 256 sebelum Masehi. Zhou Barat dikenal sebagai masa kejayaan dinasti, di mana kekuasaan raja dihormati oleh para bangsawan dan sistem feodal yang kokoh menjadi dasar pemerintahan. Namun, menjelang akhir masa Zhou Barat, kekuasaan kerajaan mulai melemah karena serangkaian skandal dan konflik internal, termasuk yang berkaitan dengan Baozi. Baozi hidup pada masa-masa akhir Zhou Barat dan merupakan salah satu tokoh utama dalam peristiwa yang menandai kejatuhan kerajaan tersebut. Sebagai selir Raja Yu, kisahnya seringkali diceritakan sebagai simbol kegagalan moral raja dan ketidakmampuannya untuk memerintah dengan bijak. Asal-usul Baozi tidak sepenuhnya jelas dalam catatan sejarah, tetapi sebagian besar sumber setuju bahwa dia berasal dari keluarga bangsawan atau setidaknya berstatus tinggi sebelum menjadi bagian dari harem kerajaan. Dia diceritakan sebagai seorang perempuan yang cantik, yang kecantikannya memikat Raja Yu. Menurut beberapa versi, Baozi dibawa ke istana setelah dikalahkan oleh Raja Yu dalam perang atau melalui intrik politik yang melibatkan bangsawan setempat. Baozi akhirnya menjadi salah satu selir kesayangan Raja Yu. Kecantikannya begitu terkenal, sehingga dia sering dibandingkan dengan beberapa perempuan legendaris lainnya dalam sejarah Tiongkok, seperti Daji, selir Raja Zhou dari dinasti Shang, dan Yang Guipei, selir Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang. Yang keduanya juga dikenal karena pengaruh mereka terhadap penguasa pada masa kejatuhan dinasti mereka. Meskipun Baozi terkenal karena kecantikannya, yang membuatnya menjadi tokoh ikonik adalah cerita tentang dampak emosional yang dia berikan kepada Raja Yu. Menurut catatan klasik seperti Suo Suang dan Shiji, Raja Yu sangat tergila-gila kepada Baozi sehingga dia mulai mengabaikan tugas-tugasnya sebagai penguasa. Salah satu cerita paling terkenal tentang Baozi adalah bahwa dia jarang sekali tersenyum, dan Raja Yu yang sangat ingin melihat senyumnya mencoba berbagai cara untuk membuatnya tersenyum. Suatu hari, Raja Yu memerintahkan menara sinyal darurat dinyalakan. Biasanya menara sinyal ini digunakan untuk memperingatkan pasukan feodal tentang serangan mendadak, dan ketika dinyalakan, semua penguasa lokal di bawah dinasti Zhou segera datang untuk memberikan bantuan militer. Namun, dalam upaya untuk menghibur Baozi, Raja Yu menyalakan menara sinyal tanpa alasan, hanya sekadar untuk menyaksikan para bangsawan feodal datang dengan tergesa-gesa. Ketika mereka tiba dan tidak menemukan ancaman nyata, mereka menjadi bingung dan marah. Namun, Baozi tertawa menyaksikan kekacauan yang diciptakan oleh permainan ini. Peristiwa ini mungkin menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Baozi terhadap Raja Yu, serta betapa lemahnya raja dalam menjalankan pemerintahannya. Sayangnya, tindakannya ini menyebabkan hilangnya kepercayaan para bangsawan terhadap Raja Yu, dan ketika bahaya yang sebenarnya datang, mereka tidak segera menanggapi permintaan bantuannya. Akibat pengaruh Baozi, Raja Yu mulai mengabaikan istri sahnya, Ratu Shen, yang merupakan putri seorang bangsawan kuat, Marquess Shen. Raja Yu bahkan menceraikan Ratu Shen dan menurunkan putranya, Pangeran Yijiu, dari status sebagai pewaris tahta,
menggantikannya dengan putra Bausi. Tindakan ini menghina keluarga Sen, dan Marquess Sen tidak tinggal diam. Sebagai salah satu bangsawan paling berpengaruh di Tiongkok pada masa itu, ia merasa terhina oleh tindakan Raja Yu. Marquess Sen kemudian bersekutu dengan suku Quanrong, sebuah kelompok barbar yang tinggal di perbatasan barat dinasti Zhou, dan mereka bersama-sama menyerang ibu kota Zhou di Haojing. Dalam serangan tersebut, menara sinyal darurat kembali dinyalakan, tetapi kali ini para bangsawan feodal tidak merespon karena mereka sudah kehilangan kepercayaan kepada raja. Tanpa bantuan militer yang memadai, pasukan Raja Yu tidak dapat melawan serangan tersebut. Ibu kota Zhou diserang dan dihancurkan, Raja Yu terbunuh, dan Baozi hilang dalam serangan itu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dia ditangkap dan dibunuh oleh musuh. Kejatuhan Raja Yu menandai berakhirnya periode Zhou Barat dan dimulainya periode Zhou Timur, di mana kekuasaan raja semakin lemah dan Tiongkok terpecah menjadi negara-negara bagian yang saling bersaing. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Tiongkok, karena setelahnya kekuatan politik terpusat di kerajaan Zhou semakin memudar. Baozi dalam sejarah dan legenda seringkali dilihat sebagai penyebab kejatuhan dinasti Zhou Barat. Meskipun kisahnya bisa dianggap sebagai simbol kelemahan moral penguasa dan korupsi di istana, beberapa sejarawan modern berpendapat bahwa dia hanyalah alat dalam intrik politik yang lebih besar. Konflik internal, ketidakpuasan di antara para bangsawan, dan ancaman eksternal dari suku-suku barbar telah lama membayangi dinasti Zhou, dan peristiwa-peristiwa yang melibatkan Baozi hanya mempercepat keruntuhan dinasti. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.